Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar Pagi, semuanya? Pagi pagi, Bu, Bu. baik Salam alhamdulillah. sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu persilahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, sebelumnya, kira-kira kalian masih ingat nggak kita belajar tentang apa minggu kemarin? Masih ingat? Bu. Iya, oke. Nah, sekarang kita lihat sistem pencernaan. Oke. Kalian tahu nggak sih kenapa makanan yang kita makan itu pada akhirnya bisa kita rasakan ini pahit, ini manis, atau ini asin seperti itu? Apakah ada yang tahu? Karena ada indera perasa. Oke, pintar sekali Riza. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan, tentang organ-organ pencernaan, kemudian kita juga akan mempelajari tentang fungsi. Oke, jadi kita awali dulu. Jadi sistem pencernaan itu merupakan suatu proses di mana proses itu dia itu suatu proses yang mengubah makanan yang awalnya dari suatu proses makanan yang mengolah makanan baik secara mekanis maupun secara kimiawi. Nah, nanti itu makanan akan diolah oleh organ pencernaan dan nantinya sari makanan akan diserap oleh tubuh kita. Oke. Kemudian kita awali. Sistem pencernaan itu terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah organ mulut. Organ mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat beberapa organ yang melengkapinya atau yang membantunya, seperti lidah, kemudian ada gigi, dan juga ada kelenjar ludah. Oke, yang pertama yaitu lidah. Jadi lidah ini merupakan salah satu organ pelengkap atau yang membantu di dalam organ mulut untuk mengolah makanan. Jadi lidah ini sebagai indera perasa. Jadi seperti yang tadi sudah dijawab oleh Riza, kita bisa merasakan rasa asam, rasa manis, rasa pahit, dan juga pedas itu dikarenakan bantuan lidah. Jadi di dalam lidah itu terdapat suatu sel. Jadi dia itu mempunyai sel-sel papila yang ada di lidah. Kemudian sel-selnya itu memiliki berupa sel-sel saraf yang bisa meneruskan rangsangan ke otak kita. Jadi otak itu akan menerjemahkan rasa yang kita rasakan. Misalnya manis. Oh, kita bisa tahu ini roti. Oh, ini manis ya. Terus kemudian ada acar. Oh, ini kurang pedas. Jadi kita tahu rasa dari berbagai makanan seperti itu. Kemudian untuk gigi, ini lidah untuk indera perasa. Kemudian gigi ini membantu untuk menghancurkan makanan. Karena kan makanan kita kalau sudah dewasa kan makannya itu sembarangan ya. Ada nasi, kemudian ada mie, kemudian buah-buahan itu kan perlu diolah, perlu dihancurkan dulu agar mudah ditelan dan diserap oleh tubuh kita.
Berbeda dengan anak kecil yang masih belum punya gigi, mereka masih perlu makanan yang sangat lumat atau makannya itu masih bubur seperti itu. Nah, gigi itu terbagi menjadi 3. Ada 3 jenis macam gigi. Yang pertama itu ada gigi seri, taring, dan juga geraham. Oke, di sini ya. Ibu tulis gigi seri, geraham, dan juga taring. Nah, gigi seri ini gunanya untuk apa? Dia itu untuk memotong makanan. Sedangkan kalau gigi taring itu untuk menyobek makanan. Dan gigi geraham itu di sini memiliki fungsi yang paling penting, yaitu untuk mengunyah makanan. Jadi gigi geraham ini fungsinya untuk mengunyah makanan. Nah, selanjutnya kelenjar ludah. Oh, ini kurang ya, kelenjar ludah. Nah, apa sih fungsinya kelenjar ludah? Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak? Fungsi dari kelenjar ludah. Untuk melumasi makanan. Oke, untuk melemaskan makanan. Ada jawaban yang lain? Melumasi, Bu, tadi katanya Riza. Ya Allah, mohon maaf ya. Suaranya soalnya kecil di Bu Guru. Oke, maaf ya Mbak Riza. Oke, untuk melumaskan makanan. Nah, ya benar. Jadi kelenjar ludah ini untuk mempermudah makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Karena dia itu membasahi atau melembabkan makanan yang kita makan. Selanjutnya, setelah organ mulut, kita itu masuk ke kerongkongan. Kerongkongan. Oke, makanan yang sudah ditelan itu akan masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini ada semacam tulang rawan yang dia itu berupa cincin-cincin. Nah, itu namanya cincin sphincter. Nah, cincin ini itu bisa meregang dan menyempit sesuai, dia itu bisa otomatis meregang dan menyempit. Jadi jika ada makanan yang masuk, dia itu akan membuka. Kemudian setelah masuk dia akan menyempit. Nah, seperti itu. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat suatu gerakan, yaitu gerakan peristaltik. Ada gerakan peristaltik. Fungsinya apa gerakan peristaltik di kerongkongan ini? Nah, gerakan peristaltik ini fungsinya itu untuk membantu mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. Peristaltik. Oke. Nah, setelah makanan itu masuk ke lambung, selanjutnya di lambung itu terdapat enzim-enzim. Nah, jadi di lambung ini ada berbagai macam enzim yang membantu proses pencernaan makanan atau sari-sari makanan. Jadi salah satu contohnya yaitu di sini ada HCl, kemudian yang kedua itu ada pepsinogen, kemudian ada renin, dan yang keempat itu ada mukosa. Tulisan Bu Guru jelas enggak? Di papan? Jelas Bu, agak kecil tapi bisa diperbesar kok Bu. Oh siap, bagus, terima kasih. Oke, yang pertama ada HCl. HCl ini biasa kita sebut dengan asam klorida. Jadi asam klorida yang ada di lambung itu sangat membantu kita karena HCl ini berfungsi untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan. Jadi misalkan ada makanan yang dia itu ada bakteri yang
yang jahat bagi tubuh kita itu akan dimatikan oleh HCl. Oke, mematikan bakteri. Sambil ditulis ya, karena ini masih banyak bahasannya. Kemudian yang kedua itu enzim pepsinogen. Jadi enzim ini itu harus diaktifkan dulu oleh HCl, baru dia itu akan bekerja. Jadi setelah pepsinogen ini diaktifkan oleh HCl, dia akan berubah menjadi pepton. Pepton. Nah, fungsinya pepton itu apa? Jadi pepton itu akan mencerna protein supaya dia menjadi asam amino, seperti itu. Mengubah protein. Mengubah protein. Oke, selanjutnya ada enzim renin. Renin ini tugasnya untuk menggumpalkan kasein susu. Jadi renin ini banyak kandungannya banyak pada anak yang masih balita atau bayi. Kan mereka masih konsumsi susu, full susu. Jadi ini fungsinya renin untuk menggumpalkan susu. Dan tugasnya itu memadatkan kasein susu, memadatkan. Kemudian yang terakhir itu ada mukosa. Jadi mukosa ini biasanya bisa kita kenal sebagai lendir. Untuk apa lendir itu ada di lambung? Jadi dia itu fungsinya agar lambung kan lambung itu juga bergerak melakukan gerakan peristaltik. Saat dia melakukan gerakan peristaltik, nah ini fungsinya mukosa agar tidak terjadi goresan atau agar tidak tergesek seperti itu. Kalau tergesek dan tidak ada lendir, otomatis kan akan terluka. Jadi disinilah fungsi dari mukosa. Agar lambung tidak tergesek atau tergesek. Oke. Sampai ini apa ada yang belum paham? Nana, bagaimana? Bu. Oke, paham. Ini sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke, Ibu hapus ya, karena masih banyak juga. Ya. Oke. Sebentar. Hapus. Allah. Oke. Nah, Ibu hapus dulu. Kita sudah di lambung. Ibu hapus sedikit-sedikit ya, agar kalian yang belum mencatat bisa mencatat. Oke, yang keempat, setelah lambung kira-kira ada apa? Ada organ apa? Usus, Bu. Usus, Bu. Betul. Ada usus halus. Di usus halus ada 3 bagian, yaitu ada duodenum, ada jejunum, dan juga ada ileum. Oke. Nah, ini ada duodenum, kemudian ada jejunum atau usus kosong.
usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Nah, jadi di dalam usus ini terjadi dua buah mekanisme pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan juga terdapat mekanisme penyerapan sari-sari makanan. Nah, di dalam usus ini kita memiliki beberapa enzim. Yang pertama yaitu ada sukrase. Ada sukrase. Nah, sukrase ini berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa. Kemudian ada maltase. Dia itu memiliki fungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada laktase. Dan yang terakhir itu ada enzim erepsinogen. Nah, erepsinogen ini harus diaktifkan dulu menjadi enzim erepsin. Jadi enzim erepsin dulu. Kemudian dia itu akan mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, setelah enzim-enzim ini mengubah glukosa menjadi fruktosa, kemudian maltosa menjadi glukosa, kemudian laktosa menjadi glukosa, dan pepton menjadi asam amino. Nah, hasil akhir inilah yang akan diserap oleh tubuh kita. Jadi tubuh usus kita itu menyerap fruktosa, glukosa, dan juga asam amino. Fruktosa, glukosa, dan asam amino. Itu yang baru bisa diserap oleh usus kita. Nah, selain itu, usus halus ini juga memiliki aksesoris. Nah, di usus halus ini ada aksesoris, yaitu ada berupa pankreas. Nah, di pankreas ini, mohon maaf ya, ini maksudnya bukan di usus, maksudnya kita mempunyai alat aksesoris. Sistem pencernaan itu memiliki alat aksesoris berupa pankreas. Nah, pankreas ini memiliki beberapa enzim, contohnya ada lipase. Nah, ada amilase dan juga tripsin. Lipase ini berfungsi untuk memecah lemak, Kenapa lemak itu harus dipecah? Karena ini agar lebih kecil partikelnya sehingga bisa
dengan mudah diserap oleh tubuh kita. Kemudian ada amilase. Amilase ini mengubah amilum menjadi maltosa. Mengubah amilum jadi maltosa. Kemudian ada tripsin. Dia itu berfungsi untuk menyerap protein. Nah, bentuk-bentuk inilah yang bisa diserap oleh tubuh kita, oleh sistem pencernaan. Nah, selanjutnya organ yang terakhir yaitu adalah usus besar. Usus besar. Nah, ada beberapa fungsi dari usus besar. Yang pertama yaitu untuk reabsorpsi air. Jadi untuk menyerap air. Jika misalkan ada makanan yang dicerna oleh tubuh, kemudian bentuknya itu terlalu cair, maka airnya itu akan diserap oleh usus besar ini. Kemudian yang kedua itu usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau membentuk massa kotorannya nantinya akan dibuang. Kemudian yang ketiga, dia itu bisa membentuk lendir atau mukosa. Jadi seperti fungsi mukosa yang tadi, dia itu berfungsi agar tidak terjadi gesekan atau goresan dari usus besar ini. Jadi misalkan terjadi itu tidak akan terjadi infeksi atau karena goresan tersebut. Nah, kemudian di dalam usus besar ini ada berupa bakteri yang dia itu sangat berfungsi untuk sistem pencernaan karena dia itu bisa mencerna selulosa, yang selulosa ini tidak bisa dicerna sendiri oleh manusia. Jadi untuk mencerna selulosa kita itu membutuhkan seperti bantuan. Nah, bantuannya itu di bakteri E. coli. Nah, jadi E. coli ini meskipun dia itu berada di tubuh kita, dia itu bisa bermanfaat. Meskipun dia itu misalkan jumlahnya terlalu banyak, maka itu juga akan menyebabkan penyakit pada sistem pencernaan kita. Mungkin kita bisa diare seperti itu. Nah, selanjutnya, makanan yang sudah kita makan, kemudian sudah melewati beberapa proses ini di beberapa organ dari mulut sampai dengan usus besar, nanti dia itu akan masuk ke rektum. Jadi dia itu setelah diolah, kemudian sudah menjadi sebuah kotoran, yang kotoran ini merupakan sisa-sisa makanan yang sudah tidak bisa diserap sama sekali, karena tadi kan sudah diserap ya oleh usus halus. Nah, sisanya kotorannya itu akan dibuang berupa bentuk feses. Nah, feses ini akan masuk ke rektum, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang masih belum dipahami terkait materi sistem pencernaan? Jelas, Bu. Oke, baik. Berarti jika sudah jelas, kita akan mengadakan ujian di minggu depan. Jadi kalian persiapkan dulu. Untuk mempersiapkan itu, silahkan kerjakan LKS kalian di halaman 106. Oke? Baik, Bu.
Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa salah satu yang menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Riza. Jadi kesimpulannya sistem pencernaan itu adalah tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh itu terjadi. Jadi sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Oh, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, tidak ada yang menambahkan, yakin? Untuk tambahan poin minggu depan. Oke. Sistem pencernaan dibagi menjadi 2 itu, Bu. Oke, apa saja? Sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan kimiawi. Oke, terima kasih Arin. Ini sudah paham semua? Beneran ini sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Kita mau langsung ujian sekarang saja. Jangan, Bu, jangan. Jangan, Bu. Oke, jadi tetap minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya di latihan LKS halaman 106 itu juga dikumpulkan sebelum ujian. Jadi itu sebagai tiket untuk kalian mengikuti ujian ulangan harian minggu depan, oke? Baik, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu akhiri penyampaian materi terkait sistem pencernaan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, sudah ikut join Zoom ya. Tetap semangat puasanya dan selamat hari raya minggu depan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Bu. Ya.